Halo, apa kabar semuanya? Jadi kita lanjutkan untuk mulai minggu ini, kita lanjutkan ke turunan fungsi trigonometri. Setelah minggu lalu kita ulangan, kemudian kita sudah bahas tentang limit, mulai limit fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri, limit yang mendekati tak berhingga. Nah, kita di bagian pertama itu. Sekarang di bagian kedua kita lanjutin untuk turunan fungsi trigonometri. Jadi kalau tidak salah minggu lalu sudah saya berikan tugas untuk mengerjakan soal-soal turunan. Nah, itu memang soal sudah materinya sudah diberikan di kelas sebelumnya. Mungkin kelas 10 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada prinsip sama. Jadi turunan fungsi trigonometri prinsipnya sama dengan turunan fungsi aljabar. Ya, prinsip utama sama. Nah, untuk ini kita harus ingat kembali identitas trigonometri yang penting. Nah, nanti kita turunkan dengan menggunakan limit dulu. Itu kita biar tahu dari mana dapatnya rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Seperti kita ketahui bahwa trigonometri dasar atau rumus dasar trigonometri itu ada 6 fungsi ya. Jadi ada sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Yang 3 ini akan saya bahas, saya tunjukkan apa sih turunannya sin x itu. Nah, terus bagaimana mendapatkan turunan itu saya jelaskan di materi ini. Yang hijau ini nanti kalian coba sendiri apa turunannya cos. Ya kalau lihat di mana catatan ya bisa langsung cos adalah itu, tapi kita coba belajar dulu untuk mencari atau menentukan jalannya kenapa bisa dapat itu ya. Kita mulai dari sin, kita klik di sini. Nah, sebelum kita menurunkan itu nanti banyak digunakan sifat-sifat trigonometri yang pernah dipelajari kelas 11. Jadi menggunakan sifat-sifat itu untuk menurunkan rumus fungsi trigonometri. Nah, yang paling utama ada 4 ini yang paling banyak kita gunakan nanti. Itu 2, 3, 4 ini. Jadi sin alfa tambah sin beta sama dengan ini, sin alfa dikurang sin beta sama dengan ini, dan seterusnya. Ada 4 ini. Nah, ini boleh catat dulu atau buka catatan kalian yang kelas 11 boleh ya, nggak apa. Kalau mau lihat catatan dulu di post dulu ini nggak apa. Nah, sekarang kita coba masuk ke sin x. Jadi fx sama dengan sin x, maka ini ada ini tanda turunan, ini berarti turunan pertama kita cari. Nah, diketahui fx nya sama dengan sin x. Pertama kita cari dulu fx plus h ya, masih ingat kan? H itu biasanya digunakan untuk limit itu mendekati. Jadi kalau fx nya sama dengan sin x, maka x plus h nya sama dengan sin x plus h. Nah, ini kita masukkan ke rumus limit. Jadi turunan pertama itu sebenarnya adalah limit dari fx plus h dikurangi fx dibagi h, sehingga akan menjadi ini. Nah, fx plus h nya ini sama dengan sin x plus h. fx nya sama dengan sin x. Nah, setelah sampai di sini kita perlukan salah satu identitas dari 4 yang tadi. Yang kita pakai adalah rumus yang kedua, itu sin dikurang sin. Jadi ini asumsikan ini satu kesatuan, ini satu kesatuan, sehingga nah ini yang rumus kedua tadi. Karena ini sin dikurang sin, maka yang kita pakai ini. Jadi x plus h ini 1, jadi anggap aja ini alfa. X yang di sini anggap beta, sehingga kalau kita masukkan dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi 2 cos setengah, ini alfa plus beta, alfanya itu yang ini ya, alfanya yang ini, bentar, bisa nggak dicoret, alfanya yang ini ya. Salah coret. Nah, ini alfa, hanya nggak ikut ya, ini beta. Nah,
sehingga nanti akan menjadi ini alfa, di sini beta, ini alfa beta, sehingga ini bisa diselesaikan. Ini penjumlahan biasa, x tambah x 2x plus h, ini x dikurang x habis, tinggal h saja ya. Jadi bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Ini kita pecah. Nah, masih ingat cara pecahnya. Nah, ini sini perkalian, makanya pecah. Jadi limit ini sendiri kali limit ini. H kita ikutkan yang kanan karena kita punya sifat ini ya. Kalau ini dengan ini sama, maka hasilnya 1. Ini kan kalau begini ini setengah, di sini 1, maka nanti menghasilkan nilai setengah. Nah, kita lanjutkan. Tanda limit yang di kiri ini H mendekati nolnya kita substitusikan ke sini. Nah, kita substitusikan sehingga kalau kita substitusikan berarti tanda limitnya hilang sehingga 0. Lanjut. Nah, sehingga nanti 2x tambah 0 tetap 2x. 2x kali setengah 1. Berarti 2 cos x kali ini di sini nilainya setengah yang ini. Nah, sehingga nanti hasil terakhirnya adalah f aksen x sama dengan cos x, atau turunan pertama dari sin x sama dengan cos x. Ini cara mendapatkan kenapa turunannya sin x itu adalah cos x. Ceritanya dari sini. Oke, kalau belum jelas silahkan diulangi lagi videonya, nggak apa-apa.